Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Muhammad Rizuri Alam, NPM 19230023 dari program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai sahabat karib saya dan sekaligus atlet nih, guys. Atletnya apa? Ya, kita tahu mesti populer di kalangan remaja maupun dewasa, yaitu cabangnya yaitu di tenis meja. Jangan di skip dulu ya guys, kita tonton sampai akhir ya. Di sini saya bersama Mas Arif. Halo, Kabarnya? alhamdulillah Mas Surya Keluarganya sehat. sehat? Alhamdulillah keluarga sehat, baik-baik aja. Gimana kondisi rumah? Alhamdulillah kekeluargaan, rumah aman, sejahtera, sentosa. Alhamdulillah. Oh iya, saya mau bertanya, dari kapan sih Mas Arif ikut di kayak tenis meja? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Mulai dari kapan saya menggeluti olahraga tenis meja? Dari tahun 2017 tepatnya. Dari tahun 2017 saya tertarik dengan olahraga tenis meja itu dari lingkungan ya, dari circle tentunya, dari lingkungan perumahan saya. Jadi ketika saya ada kegiatan acara di perumahan saya, itu di daerah perumahan saya itu ada sekumpulan warga yang bermain tenis meja. Kemudian saya melihat olahraga tenis meja kok sepertinya asik ya, menyenangkan gitu kan. Nah, iseng saya ikut main, Mas Surya. Oh iya. Iseng saya ikut main kan. Saya ikut namplaknya itu pakai triplek dulu kan. Batnya itu terbuat dari triplek itu kan, ya bat mainan gitu kan. Iya. Saya iseng main, kok enak juga nih main pingpong gitu kan. Main tenis meja enak. Akhirnya ketagihan. Nah, setelah ketagihan main pingpong gitu kan, akhirnya baru beli bat yang layak, beli alat yang layak untuk dimainkan, seperti itu. Mainnya di lingkungan perumahan saya gitu kan. Nah, awal mula saya menggeluti bidang olahraga tenis meja, menyukai bidang olahraga tenis meja dari lingkungan faktornya. Oh gitu, berarti kesimpulannya dari minat bakat ya Mas. Dan pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang menjadi sosok untuk Mas Arif sendiri untuk bisa sukses di cabang tenis meja? Oke, maksud yang dimaksud dengan Mas Surya mungkin sosok siapa ya? Sosok siapa? Di belakang layar mungkin yang mungkin menjadikan saya sebagai atlet tenis meja yang sukses gitu ya Mas Surya ya. Oke, motivasinya untuk sosok penyemangatnya itu ada dari berbagai faktor. Nah, ini yang dipertanyakan Mas Surya, faktor eksternal ya Mas ya, betul ya. Motivasi dari faktor eksternal. Motivasi dari faktor eksternal tersebut, yang pertama dari idola termasuk saya. Idolanya siapa Mas? Idola. Kemudian setelah dari idola baru lanjut ke pelatih. Nah, dari idola itu ketika saya sudah suka di bidang tenis meja, nah saya lihat itu pemain-pemain Cina ya, pemain-pemain Cina itu bagus-bagus main tenis mejanya kan, bagus-bagus main tenis meja, terus ahli-ahli gitu kan, dilihat tuh enak gitu kan. Akhirnya saya tertarik gitu kan, lihat di YouTube. Nah, di YouTube waktu itu saya lihat nomor pemain ranking 1 dunia dari Cina yang namanya Malong. Tonton aja di YouTube kalau nggak percaya tuh, dari tahun 2017 sampai 2019 Malong masih menduduki peringkat 1 dunia di bidang tenis meja. Itu saya suka banget dari tekniknya Malong, dari gaya bermainnya Malong, stylenya gitu, terus dari karakternya, dari fisiknya, postur tubuhnya juga tampan ya. Selain Malong tersebut atlet tenis meja dari Cina yang dia memiliki fisik tampan dan tekniknya bagus gitu, berprestasi. Nah, mulai dari itu
saya tertarik kan, termotivasi dari Malong, tokoh idola tadi. Kemudian faktor eksternal yang kedua dari dorongan orang tua. Orang tua tentunya mendukung saya menggeluti di bidang tenis meja. Dan alhamdulillah orang tua mensupport saya, memfasilitasi saya untuk terus melangkah supaya maju di karir tenis mejanya. Fasilitas lengkap. Kemudian yang ketiga dari pelatih tentunya Mas. Pelatih itu nggak harus pelatih tingkat nasional yang menjadi motivasi untuk kita. Tapi kan pelatih dari lingkup provinsi maupun kabupaten itu nggak masalah selagi kita nyaman sama pelatihnya, ilmu yang diberikan dari pelatih masuk ke kita kan nyaman, ya udah itu pelatih tersebut inspirasi saya. Yang ketiga mungkin ya dari pacar. Nah, dari pacar sendiri bisa jadi faktor penyemangat untuk kita latihan kan. Kalau pacarnya apalagi dulu saya pernah punya pacar, sama pacar saya juga menggeluti olahraga di bidang tenis meja. Jadi kemana-mana itu bareng, pertandingan bareng, latihan bareng, terus healing sekalian main tenis meja bareng gitu kan. Apa-apa kalau ada kaitannya dengan tenis meja itu bareng gitu kan. Seperti itu Mas Surya. Oke. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Mas Arif untuk melatih fisik untuk permainan tenis meja? Kan permainan tenis meja itu kan permainan yang kayak kayak kecepatan. Nah, cara melatih kecepatan tangan gimana Mas? Apa ayunannya gimana? Monggo jelaskan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan pola latihan kecepatan ya di bidang tenis meja. Ya, hakikatnya olahraga tenis meja merupakan permainan bola kecil yang dimainkan oleh bergu tunggal, baik itu bergu double ataupun bergu tim gitu ya. Nah, di sini tuh permainan tenis meja itu cenderung lebih cepat, itu speednya kan. Udah bolanya kecil, batnya kecil, mejanya kecil, mainnya cepet gitu loh. Apalagi saya lihat pemain-pemain Cina, Jepang itu kan, wah kalau main itu speednya cepet-cepet banget Mas. Iya. Nah, sekarang gini, kita bedah cara melatih kecepatan reaksi ya ketika Iya. kita bermain tenis meja, bertanding, itu pola latihan yang khusus nih untuk melatih kecepatan reaksi tangan kita kan ketika kita bertanding itu dengan cara kita bisa satu latihan dengan intensitas tinggi rutin menggunakan bola banyak. Jadi ada bola pingpong tuh jumlahnya sekitar 100 atau bahkan lebih ya 500 biji itu kan. Kita latihan satu teknik itu dimatengin terus pakai bola banyak itu. Nah, kalau satu teknik udah mateng, lanjut ke teknik 2, lanjut ke teknik 3, lanjut ke teknik 4 sampai semua teknik mateng. Nah, baru kita latihannya multi ball. Jadi pakai bola banyak itu di style multi ball. Itu di konsep, kita udah pengkonsepan untuk pertandingan. Kalau kita teknik dasar udah dapet, udah matang karena dilatih pakai bola banyak. Nah, kita latihan pakai bola banyaknya langsung beralih ke konsep bertanding gitu. Jadi kayak multi ball latihan itu. Nanti akan berdampak kecepatan reaksi tangan kita tuh cepat Mas, speednya gitu. Karena terbiasa. Seperti itu Mas Surya. Ya, berarti kesimpulannya itu melatih kecepatan dengan bola, berarti dengan apa? Multi ball. Oke. Dan selanjutnya misal nih kalau Mas Arif menjadi pelatih, bagaimana caranya untuk melatih didiknya Mas Arif sendiri untuk bisa sesukses kayak Mas Arif? Caranya gimana? Oke, baik. Setiap pelatih itu mempunyai ciri khas karakter mendidik atlet sendiri-sendiri ya Mas. Gak mungkin Iya. sama kan? Iya, betul. Karena kan hakikatnya setiap manusia aja karakternya beda-beda, gak mungkin sama kan. Nah, otomatis kita sebagai pelatih punya anak didik, kita mendidik atlet gitu ya dengan karakternya harus sama dengan pelatih si B, nggak bisa. Jadi setiap pelatih itu punya ciri khas karakter mendidik Iya. sendiri-sendiri gitu, mendidik sendiri-sendiri.
Nah, kalau dari saya pribadi, saya itu mendidik yang pertama tadi tentang kedisiplinan. Betul. Kedisiplinan itu nomor satu dari kunci kesuksesan. Iya, wajib Tanpa itu. tanpa adanya disiplin, atlet tersebut gak bakal sukses, susah. Kedisiplinan itu apa? Satu, dari datang ke klub atau datang latihan on time, tepat waktu, menghargai pelatih tentunya kan. Nah, yang kedua, latihan itu sesuai dengan jadwal. Misalkan jadwal latihan 3 jam, ya harus 3 jam. Nggak boleh sebelum 3 jam coach minta selesai latihan, ya nggak boleh, harus tepat waktu gitu ya, sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian eh, disiplin latihan itu konsisten. Jadi ketika kita punya impian ingin maju jadi atlet yang profesional di bidang tenis meja, itu gak instan, harus butuh proses namanya. Nah, kita itu supaya melewati prosesnya itu ya harus sabar, konsisten gitu. Kan nggak ada kan apa-apa tuh yang instan kan ya. Betul. Bahkan seinstan-instannya mie instan aja kita bikinnya perlu proses kan. Nah, Iya. gitu. Apalagi tenis meja yang olahraganya dominan cukup sulit untuk dimainkan. Kita harus ekstra latihan yang maksimal, harus konsisten latihannya, step by step terus menerus dilakukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal juga. Konsisten, disiplin sudah, konsisten sudah, dan pantang menyerah. Nah, itu teman-teman. Pantang menyerah ya. Anda bisa dikatakan belum gagal jika Anda belum berhenti berjuang. Itu kata-kata idola saya ya. Anda belum gagal jika Anda belum berhenti. Karena apa? Pantang menyerah juga salah satu kunci kesuksesan atlet bisa maju kan. Pantang menyerah dari segi latihannya, baik itu latihan teknik maupun latihan mental, dan bertanding itu harus dilakukan terus-menerus, nggak boleh berhenti, itu nggak boleh vakum, harus pantang menyerah. Kita 1 kali gagal bangkit lagi, kita 2 kali gagal bangkit lagi, kita 3 kali gagal coba lagi sampai bisa gitu kan. Iya, gitu. Jadi disiplin, konsisten, pantang menyerah, itu sob kuncinya. Oh ya guys, nah yuk siapa di sini yang nggak disiplin dan suka malas-malasan? Betul sih Mas Arif. Betul. Jadi disiplin, konsisten, pantang menyerah. Apalagi. Jangan malas ya kawan-kawan. Kalau malas nanti dijewer sama Pak Arif. Ya, dan selanjutnya pelatih siapa sih yang melatih Mas Arif sejak kecil atau sejak SD sampai ke jenjang sekarang? Oke, untuk pelatih sendiri sih tentunya tidak sama ya. Mulai dari saya pemula, mulai dari kadet, kategori junior, hingga sekarang ini senior, itu beda-beda pelatih, nggak satu pelatih sama. Nah, dari pelatih pemula, itu ketika saya masih bermain tenis meja di perumahan saya tadi yang saya ceritakan itu, saya kenal dengan Coach Heri. Coach Heri itu pelatih tenis meja kawakan ya, beliau sangat berkompeten di bidang tenis meja, di teknik-teknik dasar tentunya, dan kemudian beliau juga pengurus salah satu organisasi tenis meja di daerah saya. Nah, kemudian saya berguru kan dengan Coach Heri sekitar 1 tahun ada teknik dasar, saya berguru dengan Coach Heri bisa. Kemudian saya lari ke satu daerah Pekalongan namanya, nama klubnya ada di Pekalongan. Nah, Pekalongan itu tenis mejanya maju-maju, bagus-bagus gitu. Nah, saya setelah ke Pekalongan, saya kenal dengan guru saya namanya Mas Saiful gitu. Mas Saiful tuh baik banget sama saya kan. Dia mengajari teknik dasar dan teknik-teknik kombinasi variasi tenis meja pada saya, mengajarkannya secara rinci, bagus banget pokoknya, sampai saya bisa. Kemudian, nah yang terakhir ini yang posisi saya sekarang di senior, ketika saya sudah bisa menguasai teknik dasar, kemudian variasi-variasi dari teknik ketika saya belajar di klub Pekalongan tadi. Nah, saya setelah itu keluar dari klub, intinya cari pengalaman di luar. Nah, setelah saya cari pengalaman di luar, saya balik lagi ke daerah saya kan, daerah asal saya ya di Pemalang itu kan. Kebetulan nih, beruntungnya saya ketemu dengan sosok
pelatih yang bernama Coach Sinyo. Panggilannya Coach Sinyo, nama aslinya Eko Roni Purwanto. Dia Coach Sinyo juga asalnya dari Pekalongan juga. Nah, saya ketemu dengan Coach Sinyo, ternyata ilmunya Coach Sinyo itu turunan dari pelatih nasional gitu kan. Beliau namanya almarhum Haji Novianti. Nah, saya beruntung kan bisa belajar dari Coach Sinyo, belajar konsep-konsep pertandingan tenis meja, hingga sekarang ini saya bisa jadi ahli gitu. Jadi setiap kategori itu ada pelatih yang beda, nggak mungkin sama. Kita dari nol belum bisa apa-apa sampai jadi profesional, satu pelatih yang sama itu jarang terjadi. Kemungkinan ada tapi persentasenya sedikit. Rata-rata itu ganti dari pemula, kadet, junior, senior gitu. Mesti ada pergantian pelatih gitu. Enggak stuck kita satu pelatih aja gitu. Saya aja ada 3 pelatih dari Coach Heri, Coach Saiful, sama Coach Sinyo nih yang terakhir gitu. Oke. Gimana bisa Pertanyaan terakhir. ya gini pertanyaan terakhirnya buat Mas Arif, bagaimana sih untuk memajukan cabang tenis meja di tingkat nasional menurut Mas Arif? Bagaimana caranya untuk kayak mensukseskan di cabang tenis meja di tingkat, nggak usah jauh-jauh deh, di tingkat nasional? Oke, baik. Itu dengan pola saya Mas ya. Iya. Kalau menurut saya untuk meningkatkan kualitas atlet tenis meja di kancah nasional, nah, untuk mensukseskan atlet-atlet nasional, itu yang pertama dari pola latihan. Kita harus melakukan pola latihan dengan intensitas tinggi. Intensitas tinggi itu secara rutin kita latihan dengan misalkan tadi dengan bisa multiball, terus kemudian dengan sparring partner itu penting. Kita harus sebagai atlet itu harus punya sparring partner yang misalkan bolehlah dari seumuran, sebaya kita sparring partner yang satu kelas, yang satu level, atau bahkan bisa di atas kelas kita kan levelnya, itu lebih bagus gitu untuk sparring partner gitu, supaya untuk meningkatkan kualitas skill kita di bidang tenis meja gitu. Nah, selain latihan bola banyak teknik maupun fisik nanti, nah tadi kan ada juga dari apa namanya, dari kualitas diri kita, kemudian yang terakhir itu dari motivasi. Iya. Motivasi tetap harus ada supaya kita itu nggak berhenti latihan gitu kan. Nah, setelah itu kita sering ikut pertandingan, ikut turnamen baik dalam negeri maupun luar negeri ini gitu kan. Nggak apa-apa sekali-kali kita tur ke luar negeri kan, ikut turnamen hingga nambah wawasan, pengalaman, supaya skill kita meningkat, ilmu kita meningkat, baru kita bisa memajukan atlet-atlet pelatnas supaya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, Asian Games misalnya. Seperti itu maksudnya. Oh iya. Berarti intinya dari pembahasan kali ini yaitu janganlah berputus asa untuk belajar dan belajar dan juga harus mempunyai tekad yang kuat, semangat, dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih Mas Arif untuk kesempatan di malam hari ini. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga Jaya.